Pagi itu, Clarice menemui Ed dan berbicara sebentar dengannya. Tujuannya sederhana namun penting, mencegah Ed bertemu Ferio, seseorang yang memiliki kemampuan membaca pikiran. Setelah percakapan singkat itu, Clarice segera pergi ke Aula Trik untuk menanti kedatangan Kaisar Suci. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah guncangan hebat mengguncang seluruh akademi, termasuk bangunan tempat Clarice berada. Getaran itu bukan sekadar gempa biasa, itu adalah tanda kebangkitan makhluk agung, Saint Dragon Velrock. Mata Clarice terbelalak saat menyaksikan auranya. Aura Velrock begitu mengerikan hingga membuat Clarice berpikir bahwa ajalnya sudah dekat. Bersamaan dengan kebangkitan Velrock, kehancuran mulai menyebar. Orang-orang terdekat Clarice mulai gugur satu persatu, melindunginya dengan nyawa mereka. Saat melihat darah di pergelangan tangannya, Clarice tersentak. Itu bukan mimpi. Semua benar-benar terjadi. Tangannya bergetar hebat dan dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati. Ketika Clarice, yang sedang mengancingkan kembali ke mejanya, tiba-tiba terdiam, Ed yang berada di dekatnya memanggilnya dengan bingung. Namun Clarice mengabaikannya. Tanpa menjelaskan apapun, ia meraih tangan Ed dan menyeretnya pergi. Ia mengatakan mereka harus segera melarikan diri. Tindakan Clarice mengejutkan semua orang di sekitar. Ed pun kebingungan. Ia tidak bisa menolak permintaan seorang santo, namun pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ketika Clarice memaksa Ed masuk ke dalam kereta, Ed mencoba menahannya, menanyakan kenapa mereka tidak pergi ke Aula Trik untuk menyambut Kaisar Suci. Clarice tidak menjawab. Baginya, upacara penyambutan tidak lagi penting. Dia tahu, krisis besar akan segera melanda akademi. Setelah duduk di kereta, Clarice langsung memberi perintah kepada kusir. Ia akan bertanggung jawab penuh dan memerintahkan kusir untuk segera menuju jembatan Max secepat mungkin. Kereta pun melesat, meninggalkan para siswa yang hanya bisa berdiri tertegun. Di antara mereka, Janika tampak paling bingung. Tidak hanya karena tindakan Clarice yang tiba-tiba, tapi karena kata-kata terakhir Clarice sebelum pergi, aku akan bertanggung jawab. Sebuah kalimat yang mengandung lebih dari sekadar tekad, ada sesuatu yang Janika rasakan, meski ia belum tahu pasti apa. Di dalam kereta yang melaju kencang, Ed melihat Clarice terus menangis. Ia bertanya pelan, berapa lama lagi kau akan menangis seperti ini? Mereka tak punya waktu. Clarice akhirnya membuka suara. Akan ada seekor naga besar yang turun ke Pulau Arkan, dan kita semua akan terbunuh olehnya. Ed terdiam. Kata-kata itu terlalu gila untuk dipercaya. Namun air mata Clarice tak menunjukkan kebohongan. Aku hampir mati sekali, tapi aku kembali ke masa lalu. Aku menyelamatkanmu, tapi aku juga mati melindungimu. Itu, masa laluku. Clarice menggenggam tangan Ed dengan erat. Aku tahu ini terdengar tidak masuk akal, tapi sebelum dia meninggal, seniorku berkata, jika kau kesulitan, mintalah bantuanku. Pastikan kau sampaikan ini padanya. Ed masih bingung, tidak bisa berkata apa-apa. Tapi ketika Clarice menyebut sebuah deretan angka, 15155000160, wajah Ed berubah. Matanya membelalak. Angka itu, hanya dia yang tahu. Tak ada satu orang pun di dunia ini yang mengenalnya, karena itu adalah nomor ide militernya, sebelum dia berpindah ke dunia ini. Dunia tempat mereka berada sekarang. Sementara itu, kereta mereka terhalang oleh arak-arakan resmi dari Kaisar Suci. Kusir mengatakan pengiriman dari toko elk tertunda, dan jalanan padat. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara keras terdengar dari dalam kereta. Terobos saja, seru Ed. Kusir ragu, khawatir akan reputasi para orang suci jika dia melakukan tindakan gila seperti itu. Tapi Ed membalas tegas, orang suci dalam bahaya. Kita semua dalam bahaya. Lupakan reputasi. Ini darurat. Kata-kata Ed membuat Kusir terdiam. Namun akhirnya, dengan percaya diri, dia mencambuk kudanya dan menerobos keramaian. Ia sudah mengendarai kereta selama 22 tahun, dan jika perlu, dia bisa menyeberangi lautan sambil menutup mata. Kereta melaju cepat, mengguncang keras. Clarice dan Ed terguncang dan bahkan terjatuh di dalam, membuat posisi mereka kacau. Namun pikiran Ed tak lagi di sana. Dia terus memikirkan kode angka itu, angka yang tak mungkin diketahui siapapun selain dirinya. Jika diterjemahkan, itu berarti, naga suci akan bangkit, dan kita semua akan mati. Sebodoh apapun terdengar, Ed memilih mempercayainya. Ini pasti, sihir langit, ucap Ed. Dari semua sihir, hanya sihir langit yang memiliki kemampuan memengaruhi waktu. Namun saat ia mencoba menjelaskan teorinya, ia melihat tubuh Clarice penuh keringat dingin. Kau dengar aku? Tanyanya. Clarice mengangguk pelan. Ya, Ed mengkonfirmasi bahwa ini pasti sihir langit. Tapi dia tahu, mengubah waktu dalam skala sebesar ini, mustahil dilakukan dengan mana manusia biasa. Sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, boom, sebuah guncangan dahsyat kembali mengguncang. Velrock telah bangkit sepenuhnya. Serangan pertama naga itu menghancurkan wilayah sekitarnya. Clarice menjerit, melindungi dirinya di tengah kerusakan. Kereta mereka hancur. Clarice menatap sekelilingnya, dan ketakutan menyergap hatinya. Semua ini terulang lagi. Dia sempat berpikir bahwa dengan melarikan diri dari Pulau Arkan, mereka akan selamat. Namun pemandangan tragis di hadapannya membuktikan betapa naifnya pikiran itu. Mimpi buruknya benar-benar kembali. Ketika Clarice sedang ketakutan dan kebingungan, ia tiba-tiba mendengar suara dari belakang memanggil namanya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Hatinya langsung terasa lega saat mengenali suara itu, suara Ed. Namun, begitu Clarice menoleh, tubuhnya langsung membeku karena syok. Di hadapannya, Ed duduk lemas dengan tubuh penuh luka dan darah, beberapa sisik naga menempel di tubuhnya. Clarice menjerit panik melihat kondisinya. Ia segera berlari menghampiri dan mencoba menyembuhkan Ed, tapi Ed tahu usahanya akan sia-sia. Dengan suara lemah,
Ed hanya bisa memberinya beberapa kata nasihat. Ia berkata bahwa Clarice tidak boleh menyerah dan harus terus melangkah maju. Namun, Clarice semakin panik mendengar suara Ed yang makin melemah. Dengan air mata mengalir, ia meyakinkan Ed bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Tapi harapannya segera berubah menjadi keputusasaan. Ia menangis sambil meminta maaf karena merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Clarice merasa dirinya lemah, selalu menjadi beban, dan tak pernah bisa membalas semua pengorbanan orang lain. Melihat Clarice yang hancur, Ed hanya bisa menyentuh wajahnya dengan tangan berlumuran darah dan berkata bahwa Clarice tidak perlu meminta maaf. Ia memohon agar Clarice tidak menangis dan tidak menyerah. Ed berjanji akan menolongnya lagi, jadi ia memintanya untuk tetap kuat dan tidak tenggelam dalam keputusasaan. Setelah itu, Ed terdiam cukup lama. Clarice memanggilnya berkali-kali, namun tak ada respons. Tubuh Clarice mulai gemetar dan akhirnya ia menyadari Ed telah meninggal. Untuk kedua kalinya, Ed meninggal tepat di depan matanya. Clarice menyalahkan dirinya sendiri. Ia berharap jika saja berkah ini diberikan kepada Ed, bukan dirinya. Jika saja dia bisa kembali ke masa lalu sekali lagi, tangisnya pecah saat memikirkan hal itu. Dalam keputusasaan yang mendalam, tiba-tiba lingkaran sihir surgawi muncul kembali di langit, melayang di atas akademi dan menyaksikan bencana yang tengah berlangsung. Ketika fluktuasi sihir mencapai puncaknya, Clarice mendapati dirinya kembali ke masa lalu. Ia tertegun saat melihat pemandangan yang familiar. Ed yang sehat berdiri di depannya, kebingungan melihat Clarice yang tiba-tiba diam. Ed menanyakan apakah ada sesuatu yang salah. Clarice, dengan mata berkaca-kaca, tak bisa menahan emosinya lagi dan langsung memeluknya. Ed dan Janika terkejut tapi Clarice tidak peduli. Ia bertekad kali ini, apapun yang terjadi, dia pasti akan menyelamatkan Ed. Clarice segera menyeret Ed masuk ke kereta. Tanpa menjelaskan apa-apa, ia memerintahkan kusir untuk menuju arah timur. Di bawah langit merah darah yang menyelimuti akademi, mereka melarikan diri. Di perjalanan, Clarice menceritakan semuanya pada Ed dan memintanya untuk bersembunyi. Namun, meski mereka telah memilih rute yang berbeda, nasib tetap sama. Velrok bangkit dan sisik naga pertamanya menghantam kereta hingga hancur. Semua orang di dalamnya tewas, kecuali Clarice. Ed meninggal lagi di depannya. Di waktu keempat, mereka pergi ke gua di pantai barat sesuai saran Ed, tapi gua itu runtuh saat Velrok bangkit, dan Ed tewas tertimpa batu. Namun Clarice tidak menyerah. Dia kembali ke masa lalu untuk kelima, keenam, hingga ke-12 kalinya. Kali ini mereka pergi ke laboratorium rahasia milik Profesor Glass, namun akhirnya tetap sama, Ed meninggal. Clarice terus mengulang waktu, tapi hasilnya selalu sama. Berkali-kali melihat Ed meninggal di depan matanya membuatnya benar-benar lelah. Ia mulai kehilangan tekad. Dunia terasa dipenuhi darah. Mayat Ed seakan ada di mana-mana. Clarice tidak tahu alasan di balik putaran waktu ini. Ia sudah mencari di seluruh akademi, namun Kaisar Suci dan Uskup Agung tidak ditemukan. Dengan air mata di pipi, ia mulai berpikir, tidak peduli berapa kali aku mencoba, aku tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Di hari yang telah terulang puluhan kali ini, Ed selalu menyelamatkannya dan mati menggantikannya. Clarice akhirnya menyebutkan nomor ide militer Ed, tanda bahwa pikirannya sudah kacau. Mereka tiba di pos pemeriksaan jembatan Max, tempat di mana kata-kata sang kusir selalu sama, kami akan bertahan di sini. Tapi kali ini berbeda. Alih-alih berteriak meminta kusir masuk seperti biasanya, Ed malah berkata tenang, berhentilah di sini untuk sementara. Clarice terdiam, bingung. Ketika kereta berhenti, Ed turun ke jalan dan mengundangnya ikut. Clarice mengikuti, masih tak mengerti. Ed lalu berkata, meskipun ia tak tahu berapa kali cobaan ini telah terulang, ia tahu bahwa Clarice butuh istirahat. Ia menyelimuti Clarice dengan mantelnya. Tangis Clarice pecah. Ini pertama kalinya Ed membuat keputusan yang berbeda. Dengan semangat baru, Ed menggulung lengan bajunya dan berkata bahwa ia mengenal seseorang yang mungkin bisa membantu. Sambil menitikkan air mata, Clarice menatap Ed dan berkata dengan suara gemetar, kita tidak punya waktu untuk ini. Dia sudah mencoba segalanya, menyeret Ed menjauh dari tempat ini, mencoba melarikan diri, bahkan bersembunyi. Namun semua itu sia-sia. Mendengar hal itu, Ed mencoba menenangkan Clarice, tapi ia tahu Clarice tidak bisa tenang saat ini. Ed memandangnya dengan tenang dan berkata, tidak apa-apa. Ia lalu mengeluarkan sebotol salep dari sakunya dan mengoleskannya ke pergelangan tangan Clarice yang terluka. Namun luka itu tidak membaik sedikit pun. Itu tidak masuk akal, ujar Ed pelan. Tubuh seorang Saint seperti kamu seharusnya dilindungi oleh hukum suci. Luka seperti ini seharusnya sudah sembuh. Faktanya, hukum suci melindungi tubuh Clarice dari sihir, serangan fisik, bahkan membaca pikiran. Itulah mengapa Uskup Agung Ferio tidak bisa membaca pikirannya. Tapi yang membingungkan adalah, kenapa ingatan dan luka-lukanya tidak ikut diatur ulang oleh waktu. Jawabannya mengejutkan, karena fenomena time loop ini terjadi akibat sihir surgawi. Clarice membelalak. Kata-kata Ed membuat pikirannya berputar cepat. Ia mulai menyadari sesuatu yang dulu hanya dimengerti oleh Ed senior di garis waktu pertama. Ia lalu tersenyum tipis dan bertanya, sekarang kau sudah melihat jalannya, kan? Clarice lalu berlari memeluk Ed sambil menangis. Ed mengusap kepala Clarice dengan lembut. Dengan wajah tenang, Ed menatapnya dan berkata, serahkan sisanya padaku. Dalam game, Ed selalu merasa ada yang janggal di bagian ini. Kenapa kepribadian Clarice berubah drastis setelah kematian Adele? Ia bahkan dijuluki Santo Ketidakpercayaan. Sikapnya yang menentang gereja secara terang-terangan terasa tidak seperti dirinya. Tapi jika Clarice memang melewati siklus neraka ini berkali-kali dan tahu bahwa gereja adalah dalang sebenarnya, maka semuanya masuk akal. Setelah itu, Ed dan Clarice pergi ke Aula Nell Hall. Mereka sadar bahwa mereka tak bisa lagi melarikan diri dari Saint Dragon. Ed lalu mendobrak pintu salah satu kamar dan masuk. Dengarkan baik-baik, katanya. Kita harus menghentikan kebangkitan Saint Dragon. Pertama, kita harus menemukan keberadaan Saint Emperor dan Uskup Agung. Hanya mereka yang bisa menggunakan sihir surgawi sebesar ini. Clarice mengangguk pelan, lalu menjelaskan, aku sudah bertanya tentang mereka. Berkali-kali dalam tiap putaran waktu,
tapi tidak ada yang tahu. Itu terlalu aneh. Benar, kata Ed. Mereka seharusnya menjadi sosok penting yang diperhatikan semua orang. Ketika mereka masuk ke ruang latihan tempur gabungan, suasana langsung hening. Para siswa memperhatikan mereka berdua yang berjalan sangat dekat, cukup dekat untuk menimbulkan gosip. Saat itu, pertandingan antara Taylor dan Wade sedang berlangsung. Taylor sempat terkejut melihat Ed dan Clarice. Dalam skenario asli bab 5, Taylor mengalahkan Wade dengan mudah. Tapi kali ini, ia kehilangan fokus, dan Wade justru berhasil memukul kepalanya dengan pedang kayu. Ed melihat pemandangan yang berbeda dari skenario game dan menyadari bahwa ini bisa saja merupakan twist tak terduga. Tapi ia segera mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak teralihkan, karena Saint Dragon akan segera bangkit. Ia lalu menyelimuti kepala Clarice dengan mantelnya dan melangkah pergi. Tujuannya bukan untuk menonton pertandingan, melainkan untuk menemukan Saint Emperor dan Archbishop yang terakhir terlihat di sekitar jembatan Max. Seseorang yang mungkin tahu sesuatu adalah Lord Telkechum, sang pedagang intelijen. Ed langsung mendekatinya. Aku ingin membeli informasi. Lortel menyambutnya dengan senyum lebar dan ekspresi pura-pura terkejut. Wah, apa ada sesuatu yang menarik akan terjadi di Pulau Arkan? Tapi ekspresi Lortel berubah drastis ketika ia melihat Clarice berdiri di samping Ed, bahkan memeluk tangannya. Ia menatap Ed dengan tajam dan berkata dengan nada menyindir, akhir-akhir ini kau belajar banyak sihir. Jangan-jangan kau sudah bisa menguasai hipnosis atau semacamnya. Ed terdiam. Lortel kemudian melanjutkan dengan sindiran pedas, menyebut para Saint terlalu berani. Tak ingin buang waktu, Ed segera memotong. Kami sedang mencari seseorang. Kami harus menemukannya sebelum latihan tempur berakhir. Aku akan membayar berapapun yang kau minta. Kata-kata itu membuat Lortel akhirnya menyadari bahwa situasinya serius. Ia mengangguk pelan dan berkata, baiklah, ayo kita bahas detailnya. Setelah itu, mereka menuju ke depo kereta yang terletak di dekat jembatan Max. Lortel telah memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua laporan tentang penampakan Kaisar Suci dan Uskup Agung di area sekitar jembatan tersebut. Para bawahannya tidak mengecewakannya dan segera menyerahkan semua laporan yang dibutuhkan. Setelah menerima laporan itu, Lortel menatap Ed dan mengajaknya berbicara soal harga. Biasanya, harga yang ia tetapkan sangat mahal. Tapi hari ini, mungkin akan jauh lebih mahal lagi. Dan meski begitu, Ed tidak mempermasalahkannya. Ia tahu, jika Lortel bertindak seperti ini, pasti ada sesuatu yang sangat mendesak. Namun saat itu, Lortel melihat Clarice menangis di dalam kereta karena harus berpisah dengan Ed. Kesal, ia bertanya, kenapa kau menempel padanya seperti lem? Tapi Ed tidak menanggapi keluhan itu. Pikirannya sedang sibuk memikirkan hal lain. Lortel kemudian menyebut bahwa pertandingan terakhir akan segera dimulai. Ed pun terdiam, baru menyadari bahwa mereka telah cukup lama pergi. Itu berarti latihan tempur gabungan akan segera berakhir. Ed memanggil Lortel dan, dengan nada serius, memujinya sebagai seseorang yang selalu tenang, cerdas, dan pandai menganalisis situasi. Pujian mendadak itu membuat Lortel bingung. Tapi Ed hanya berkata bahwa dalam situasi seperti sekarang, kecerdikan Lortel benar-benar dibutuhkan. Ia memintanya untuk tetap tenang dan percaya padanya, apapun yang akan terjadi selanjutnya. Lortel makin bingung. Bukankah kau baru saja bilang kita kehabisan waktu? Tanyanya. Ed mengangguk. Benar, itu yang ingin aku katakan. Tepat setelah itu, kedamaian di akademi tiba-tiba hancur. Sebuah makhluk perkasa terbangun dan menghujani akademi dengan kehancuran. Lortel berdiri terpaku saat melihat wujud makhluk itu. Matanya membelalak karena syok yang begitu besar. Getaran maha dahsyat mengguncang seluruh area akademi, membuat para siswa panik dan tak sanggup berdiri dengan stabil. Namun, bencana sebenarnya baru saja dimulai. Ketika Velrok meluncurkan serangan sisik naganya, banyak siswa langsung tumbang. Mereka tak sempat bereaksi dan tubuh mereka tertusuk sisik naga yang meluncur dengan kecepatan luar biasa. Ed, yang sudah menduga hal ini akan terjadi, segera melindungi dirinya dan Lortel dengan sihir pertahanan. Tapi pemandangan yang terlihat oleh Lortel benar-benar mengguncang hatinya. Mayat-mayat berserakan, dan akademi yang dulu megah kini hancur porak-poranda. Lalu dia melihat makhluk itu, dengan sayap raksasa yang tampak bisa menyapu satu kota dalam satu kepakan. Makhluk itu bukan legenda. Naga suci Velrok benar-benar telah bangkit. Kehadirannya membawa kehancuran besar. Tidak ada bangunan yang tersisa utuh. Setiap jalan dipenuhi tubuh para siswa yang tergeletak tak bernyawa. Lortel meringis karena guncangan yang masih terasa. Tapi begitu ia membuka matanya, dia malah dibuat terkejut oleh pemandangan lain. Ed terluka parah dan tubuhnya berlumuran darah. Lortel menjerit kaget. Namun sebelum ia bisa mengungkapkan kekhawatirannya lebih lanjut, Ed menatapnya serius dan berkata, jadi, berapa harganya? Lortel terdiam. Meskipun suasana mereka sekarang sangat aneh dan penuh ketegangan, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa akademi sudah hancur. Tak ada yang bisa dikhawatirkan lagi. Tak ada waktu untuk memikirkan hal-hal remeh. Ia tersenyum tipis sambil mengeluarkan dokumen dari bawahannya dan menyerahkannya kepada Ed. Dibandingkan nyawaku, kau dapat banyak uang kembalian, jawabnya ringan. Ed menerimanya dan berkata santai, simpan saja kembaliannya. Lortel tertawa kecil. Ini kesepakatan yang menguntungkan bagiku. Ia kemudian mulai menjelaskan laporan dari bawahannya. Berdasarkan 13 laporan yang diterima, Kaisar Suci dan Uskup Agung menggunakan teknik penyamaran dan bergerak diam-diam bersama kelompok penyerang melalui gang-gang sempit. Tujuan mereka? Tanya Ed. Lortel menjawab, Katedral Cendekiawan di gedung Profesor. Ed terdiam mendengarnya. Sementara itu, di kereta yang ditumpangi Clarice, kereta itu terguling karena guncangan dari kemunculan Velrok. Namun berkat perlindungan berkah hukum sucinya, Clarice tidak terluka. Ia segera memanggil Ed dan menghancurkan bagian kereta untuk keluar. Begitu melihat Ed, Clarice langsung memeluknya. Ia sangat sedih dan panik melihat Ed terluka parah. Apa kau baik-baik saja? Tanyanya berkali-kali. Lortel, yang awalnya kesal melihat Clarice muncul dan langsung memeluk Ed, akhirnya hanya bisa menghela napas lelah. Ia lalu menghentikan Clarice yang terus meraba tubuh Ed dan mengajak mereka segera bergerak. Mereka kehabisan
kehabisan waktu. Lortel menuntun seekor kuda yang masih cukup kuat untuk ditunggangi. Meskipun terluka, kuda itu masih bisa membawa mereka ke tujuan. Mereka harus bergegas. Saat Lortel hendak naik ke kuda, Ed tiba-tiba memintanya untuk menyerahkan kendali. Lortel sempat protes, dengan pelana pun, satu kuda ditunggangi dua orang itu sudah sulit. Salah satu dari kita harus tinggal di sini. Namun Ed hanya menjawab singkat, aku dan para orang suci harus ke sana. Lortel menatapnya sesaat. Ed tak menjelaskan lebih lanjut, terlalu panjang untuk dijelaskan sekarang. Tapi sebelum Ed sempat memikirkan cara meyakinkannya, ia terkejut saat melihat Lortel membantu Clarice naik ke atas kuda. Aku yakin kau punya alasan, ucap Lortel sambil tersenyum kecil. Ia lalu menyerahkan kendali kuda dan berkata, aku percaya padamu. Ed berterima kasih. Ia berjanji akan membalas kebaikan itu. Namun saat menerima tali kendali dari Lortel, tiba-tiba Lortel menarik tangan Ed, menapak pada pelana, dan mencium bibirnya. Setelah itu ia berkata ringan, sekarang hutangku lunas. Clarice yang melihat itu langsung membelalak, wajahnya merah padam. Ini pertama kalinya ia melihat sesuatu seperti itu. Saat ia masih bingung, Lortel menatap Clarice tajam dan berkata, meskipun aku bukan yang utama, aku juga harus memastikan posisiku. Ed hanya menghela napas berat dan menyebut nama Lortel dengan suara rendah. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, kuda itu bergerak dengan cepat, membawa Ed dan Clarice menjauh. Lortel melambaikan tangan melihat kepergian mereka. Lortel terus melambaikan tangannya hingga bayangan mereka menghilang dari pandangan. Ia terdiam sejenak, lalu berbalik dan berjalan melewati mayat-mayat siswa yang tergeletak di jalanan. Pemandangan itu benar-benar berbeda dari akademi nomor 1 yang mereka banggakan. Suasana suram menyelimuti tempat itu. Kematian dan kehancuran ada di mana-mana. Lortel menatap sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri, jika aku tidak salah, bencana ini seharusnya sudah berakhir 300 tahun lalu. Ia tertawa kecil, lalu menatap langit dengan ekspresi putus asa.